Oke, saya lanjutkan ke Bang Daniel. Tadi disebutkan nih, nggak ada nih jaminan yang koalisi gemuk dengan menteri yang banyak sekalipun kabinet itu nggak akan memberikan efektivitas juga. Ekonomi nggak juga tumbuh kemarin dengan kabinet gemuk yang diuntungkan hanya partai politik. Iya, pertama begini, memang salah satu visi utama dari Pak Prabowo itu adalah persatuan ya. Pak, dalam banyak kesempatan Pak Prabowo selalu menyampaikan bahwasannya kondisi geopolitik kita, geostrategis kita itu sangat dinamis. Kemudian kondisi ekonomi global kita yang kemudian berdampak terhadap ekonomi Indonesia ke depan itu juga dipenuhi ketidakpastian yang sangat tinggi. Nah, salah satu formula yang diyakini oleh Pak Prabowo itu adalah bagaimana ada persatuan elit yang kemudian merembet ke persatuan seluruh rakyat Indonesia. Nah, oleh sebab itulah kenapa Pak Prabowo membangun komunikasi politik baik itu secara simbolik maupun secara substansial, silaturahim. Saya sering menyebutnya silaturahim. Nah, apa tujuan dari silaturahim ini? Pertama tentu tadi saya sebut secara simbolik ini adalah simbol persatuan. Setelah berkompetisi kemudian kita bisa kembali guyup dan sebagainya. Nah, secara substansi sebenarnya yang ingin dibangun itu adalah mutual understanding. Saya sering menggunakan kalimat mutual understanding, kesepahaman bersama terkait dengan apa-apa yang menjadi sangat prinsipil yang harus kita hadapi di 5 tahun ke depan. Nah, itu hal itu dibangun komunikasinya dengan parpol dan pimpinan-pimpinan parpol. Misalnya, saya berikan contoh. Tentu kita ingin menjaga Pancasila itu bagian yang prinsipil dan sebagainya. Misalnya secara lebih praksis itu Pak Prabowo punya visi ingin mendorong nol poverty, nol kemiskinan ke depan. Nah, itu dibangun komunikasi mutual understanding-nya. Kami ingin melakukan strategi seperti ini dan itu diomongkan. Nah, gini, saya katakan gini, saya lanjutkan begini. Kabinet yang besar. Nah, apakah kemudian dalam komunikasi itu partai yang didatangi dan didekati Pak Prabowo memutuskan untuk bersama Pak Prabowo dalam kabinet atau tidak bersama dengan Pak Prabowo, itu adalah keputusan masing-masing partai. Yang jelas niat Pak Prabowo hari ini membangun mutual understanding. Nah, kalau misalnya Nasdem ingin bergabung berada di dalam kabinet, ya tentu tadi dengan syarat kan. Syaratnya apa ya? Pak Prabowo membutuhkan orang yang berkompeten segala macam ya, yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan kabinet beliau nanti. Pun demikian dengan PKB, pun demikian dengan P3. Sebentar, PDI. Pak Prabowo ingin orang yang berkompeten, tapi yang dirangkul kan ujung-ujungnya pasti politisi. Apakah politisi cocok di situ? Kenapa? Pasti kan butuh seorang yang memang profesional. Ini yang Pak Prabowo dan banyak dari kami itu berkeberatan dengan upaya Anda melakukan dikotomi antara politisi dalam hal ini orang partai politik dengan non partai politik. Kenapa? Karena faktanya orang-orang partai politik itu banyak yang profesional. Ya, yang artinya orang yang di titik poin Pak Prabowo adalah ingin membentuk kabinet dengan bahasa putra-putra terbaik Indonesia, terlepas dia berasal dari partai politik atau non partai politik. Mbak Anggi, saya mau kasih cerita. Ini orang partai politik. Mbak, sekarang saya itu nonsen katanya yang bukan orang partai politik. Toh semua profesional yang nanti juga akan masuk kabinet rata-rata itu punya afiliasi kok. Jadi Mbak Anggi sedikit ya. Satu, pertama dikotomi tadi itu profesional dan tidak profesional. Jadi dikotomi profesional tidak profesional, bukan profesional dan partai politik. Karena di dalam partai juga banyak orang-orang profesional. Satu ya. Kemudian yang kedua, kelanjutan dari tadi disampaikan tentang persatuan itu kan politik gagasan. Nah, terkait dengan apa yang saya katakan tadi itu, bahwa yang namanya politik gagasan itu kalau misalkan masuk ke sama-sama di dalam koalisi, itu tidak berarti dengan mengembangkan politik gagasan berarti sikap kritis juga harus dibangun. Bukan mematikan. Jadi masuknya di dalam itu bukan berarti membuat dia bungkam. Itu bukan Pak Prabowo begitu.